Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai teorema faktor. Sebelum masuk ke dalam materi, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video pembahasan ini, kalian akan dapat memahami konsep teorema faktor dan dapat menentukan faktor dari suku banyak yang diketahui. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas satu materi saja, yaitu mengenai teorema faktor. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Bunyi dari teorema faktor yaitu suku banyak fx mempunyai faktor x dikurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Ini berarti x dikurang k ini merupakan faktor dari suku banyak fx jika dan hanya jika sisanya itu dia harus sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan faktor-faktor dari Px sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Untuk pembahasannya, langkah yang pertama kita harus menentukan faktor dari konstanta dan faktor dari koefisien pangkat tertingginya, yaitu 1. Jadi untuk langkah pertama, kita tentukan faktor dari min 3, yaitu kurang lebih 1 dan kurang lebih dari 3. Nah, di sini mengapa saya gunakan kurang lebih ini? Ini dia artinya positif 1 dan negatif 1. Di sini juga positif 3 dan negatif 3. Lanjut kita tentukan faktor dari koefisien pangkat tertingginya, yaitu 1. Faktornya yaitu dirinya dia sendiri. Untuk langkah yang kedua, kita akan tentukan faktor-faktor yang mungkin dari suku banyak ini. Untuk menentukan faktor yang mungkin, maka sekarang kita bagi faktor dari min 3 ini dan faktor dari 1 ini. Jadi dapat kita temukan faktor yang mungkin yaitu positif 1 dan negatif 1 dan positif 3 dan negatif 3. Untuk langkah yang ketiga, kita akan hitung nilai-nilai dari P1, P-1, P3, dan P-3. Nah, kenapa di sini menggunakan 1, min 1, 3, dan min 3? Karena kita sebelumnya sudah menentukan faktor yang mungkin, yaitu kurang lebih 1 dan kurang lebih 3. Sehingga kita di sini menggunakan P1, P-1, P3, dan P-3. Untuk mengetahui apakah nilai-nilai ini dia mempunyai sisa sama dengan 0 atau tidak, kalian bisa gunakan cara substitusi ataupun cara skema Horner. Dan di sini saya akan membahasnya menggunakan cara substitusi dan cara skema Horner. Kita akan tentukan terlebih dahulu nilai dari P1. Jadi, kita substitusikan X
X dan X ini itu dia sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 dikurang 3. Ini dia hasilnya 1 dikurang 1 dikurang 5 dikurang 3. Maka nilai dari P1 itu dia sama dengan min 8. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini dia sisanya itu sama dengan min 8. Sedangkan yang harus kita temukan yaitu nilainya sama dengan 0. Karena min 8 tidak sama dengan 0, maka 1 ini dia tidak merupakan faktor dari suku banyak Px. Maka kita akan coba lagi untuk menentukan nilai dari P-1. Kita substitusikan X-nya sama dengan min 1, sehingga kita dapatkan min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali min 1 dikurang 3. Min 1 pangkat 3 itu dia min 1. Min 1 pangkat 2 dia sama dengan 1. Ditambah 5 dikurang 3. Jadi kita dapatkan nilai dari P-1 itu sama dengan 0. Nah, karena dia sudah sama dengan 0, sehingga min 1 ini dia merupakan faktor dari Px. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menggunakan cara skema Horner. Karena di sini sudah sama dengan 0, kita tulis terlebih dahulu koefisien-koefisien dari suku banyaknya, yaitu 1, min 1, min 5, dan min 3. Nah, di sini kita gunakan cara Horner. Untuk pembaginya itu, yang sudah sama dengan 0 hasilnya yaitu min 1. Sehingga di sini kita tuliskan min 1. Seperti biasa, skema Horner kita ini turunkan, ini menjadi 1. 1 dikali min 1, itu dia hasilnya min 1. Min 1 ditambah min 1, hasilnya min 2. Min 2 dikalikan min 1, itu dia hasilnya 2. Min 5 ditambah 2, hasilnya min 3. Min 3 dikalikan min 1, itu dia hasilnya 3. Jadi di sini sisanya dia benar, sama dengan 0. Lanjut, kita perhatikan hasil baginya ini. Untuk hasil baginya ini, jika dia derajatnya sudah sama dengan 2, maka kita selesaikan sampai di sini saja. Untuk hasil baginya, kita dapatkan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Nah, karena dia di sini derajatnya sudah sama dengan 2, maka kita selesaikan pemfaktorannya dengan menggunakan cara pemfaktoran biasa. Jadi, pemfaktoran dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan X min 3 dan X plus 1. Nah, mengapa demikian? Kalian harus ingat kembali. Perkalian berapa yang hasilnya min 3 dijumlahkan itu dia adalah min 2. Sehingga kita dapatkan min 3 dan positif 1. Min 3 dikalikan 1 itu dia hasilnya min 3. Min 3 ditambah 1 itu dia hasilnya min 2. Maka pemfaktoran ini sudah benar. Jadi, faktor-faktor dari suku banyak Px yaitu X pangkat 3 min X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Pemfaktorannya sama dengan X ditambah 1, X dikurang 3, dan X ditambah 1. Nah, sekarang perhatikan. Mengapa di sini dia berubah menjadi X plus 1, sedangkan di sini dia min 1. Kalian harus ingat kembali teorema faktornya. Suku banyak Fx mempunyai faktor X dikurang K
Jika dan hanya jika FK sama dengan 0. Kalian ingat kembali, X kurang K, maka FK sama dengan 0. Nah, untuk min 1 ini, itu dia K-nya. Sehingga kita substitusikan ke sini, kita dapatkan X dikurang min 1. Sehingga kita dapat tulis X ditambah 1. Dan untuk X dikurang 3 dan X ditambah 1 ini, kita dapatkan dari pemfaktoran X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari pembahasan saya? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan saja pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan faktor-faktor dari suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 13x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Untuk langkah-langkahnya, ini dia sama seperti dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita tentukan terlebih dahulu faktor dari konstanta dan faktor dari koefisien pangkat tertingginya. Maka di sini kita dapatkan faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lanjut, faktor dari 3, yaitu 1 dan 3. Lanjut, untuk langkah yang kedua, kita tentukan faktor-faktor yang mungkin dari suku banyak fx, yaitu dengan cara pembagian faktor dari 12 dibagi dengan faktor dari 3. Sehingga kita dapatkan faktor-faktor yang mungkin yaitu 1 dibagi 1 itu dia hasilnya 1. 1 dibagi 3 itu dia hasilnya 1/3. 2 dibagi 1 hasilnya 2. 2 dibagi 3 itu dia hasilnya 2/3. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan di sini 3, 4, 4/3, 6, dan 12. Lanjut, kita akan tentukan nilai-nilai dari faktor 1 sampai faktor 12 ini. Apakah dia akan mempunyai sisa sama dengan 0? Maka kita menentukan terlebih dahulu menggunakan bilangan-bilangan yang bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, ataupun 12. Di sini saya akan gunakan cara substitusi terlebih dahulu. F1 sama dengan kita substitusikan 1 ini ke dalam suku banyak fx. Sehingga kita dapatkan 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 13 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 dikali 1 ditambah 12. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini dia sama dengan 10. Lanjut, untuk F-1 sama dengan kita substitusikan lagi min 1 ini pada suku banyak fx. Sehingga kita peroleh 3 dikali min 1 dikurang 13 kali 1 dikurang 8 ditambah 12. Sehingga hasil dari F-1 sama dengan min 12. Nah, sekarang kita tentukan apakah F1 dan F-1 ini dia sisanya sama dengan 0. Nah, di sini dia hasilnya 10, di sini dia hasilnya min
12. Sehingga itu dia tidak sama dengan 0. Lanjut, karena 1 dan min 1 ini dia bukan merupakan faktor dari suku banyak fx, maka sekarang kita coba untuk faktor yang kedua, yaitu 2 atau min 2. Dan untuk yang sekarang saya akan menggunakan cara skema Horner. Kita tulis terlebih dahulu koefisien dari suku banyak, yaitu 3, min 13, 8, dan 12. Di sini kita coba terlebih dahulu dengan faktor yang mungkin, yaitu 2. Seperti biasa kita turunkan, ini dia 3. 3 dikali 2 itu dia hasilnya 6. Min 13 ditambah 6 itu dia hasilnya min 7. Min 7 dikali 2 itu dia hasilnya min 14. 8 ditambah min 14 itu dia hasilnya min 6. Min 6 dikali 2 itu dia hasilnya min 12. 12 ditambah min 12 itu dia hasilnya 0. Nah, di sini karena sisanya dia sudah sama dengan 0, maka 2 ini dia merupakan faktor dari suku banyak fx. Sekarang kita lanjut lihat pada hasil baginya ini. Jika hasil baginya itu dia sudah berderajat 2, maka kita akan faktorkan seperti biasa. Di sini dia hasil baginya itu 3x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 6. Karena dia derajatnya sudah sama dengan 2, maka kita langsung saja masuk pada pemfaktoran biasa, yaitu pemfaktorannya 3x ditambah 2 dan x dikurang 3. Mengapa pemfaktorannya bisa seperti ini? Kalian harus ingat kembali cara untuk pemfaktoran. Nah, di sini saya akan memberikan caranya, yaitu yang pertama, kalian kalikan terlebih dahulu konstanta dan koefisien dari pangkat tertingginya. Kita kalikan di sini, yaitu hasilnya min 18. Lanjut, kita tentukan perkalian yang hasilnya yaitu sama dengan min 18. Dan jika dijumlahkan dia hasilnya min 7. Sehingga kita dapatkan di sini min 9 dan 2. Min 9 dikalikan 2 itu dia hasilnya min 18. Dan min 9 ditambah 2 itu dia hasilnya min 7. Lanjut, perhatikan. Karena di sini koefisien pangkat tertingginya itu dia sama dengan 3, maka di sini kita tulis terlebih dahulu 3x dan 3x. Lanjut, di sini kita tulis min 9 dan di sini positif 2. Karena dia koefisiennya itu sama dengan 3, maka di sini kita juga bagi dengan 3. Lanjut, kita bisa lihat pada pembilangnya yaitu 3x dikurang 9 dan 3x ditambah 2. Dari kedua ini, yang mana yang dapat dibagi dengan 3? Yaitu 3x dikurang 9. Sehingga di sini kita dapatkan x dikurang 3 dikali 3x ditambah 2. Sehingga pemfaktorannya seperti ini. Sehingga dari contoh soal nomor 2 ini, kita dapatkan faktor dari suku banyak fx 3x pangkat 3 dikurang 13x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12, yaitu pemfaktorannya x dikurang 2 dikali x dikurang 3 dikali 3x ditambah 2. Sekali lagi saya ingatkan, nah di sini perhatikan. Di sini 2. Mengapa dia di sini kita tulis x dikurang 2? Kalian harus ingat bunyi dari teorema faktor, yaitu suku banyak fx mempunyai faktor x kurang k jika dan hanya jika fk itu dia harus sama dengan 0. Sehingga 2 ini dia sama dengan k. Maka kita substitusikan dia menjadi x dikurang 2. Sehingga di sini kita gunakan x dikurang 2. Bagaimana untuk contoh soal nomor 2? Apakah ada yang ditanyakan?
Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka kita akan lanjut saja pada contoh soal nomor 3. Tetap semangat ya. Yaitu, jika X pangkat 2 dikurang PX dikurang 5 adalah faktor dari suku banyak Fx sama dengan AX pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 dikurang 22X ditambah B, maka tentukanlah nilai A dan nilai B. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Nah, di sini kita perhatikan untuk contoh soal nomor 3, sudah diketahui bahwa X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 itu adalah faktor dari suku banyak Fx. Sehingga kita langsung saja, untuk pembahasan nomor 3 ini saya akan gunakan cara skema Horner. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu koefisien-koefisien dari suku banyak Fx, yaitu A, min 5, min 22, dan B. Kalian harus ingat kembali, yaitu materi mengenai pembagian polinomial cara metode Horner ataupun Horner-Kino. Nah, di sini min, ini dia harus selalu negatif. Lanjut, konstantanya yaitu min 5 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu dia 1, maka di sini dia hasilnya 5. Sehingga kita tuliskan 5. Lanjut, negatif lagi, ini dia harus selalu negatif. Koefisien dari X pangkat 1 yaitu min 4 dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi yaitu sama dengan 1 sama dengan 4. Maka di sini kita tulis 4. Lanjut, seperti biasa cara skema Horner ini kita turunkan dia tetap yaitu A. A dikali 4 itu dia hasilnya 4A. A dikali 5 itu dia hasilnya 5A. Min 5 ditambah 4A. Lanjut, min 5 ditambah 4A ini kita kalikan 4, itu dia menjadi min 20 ditambah 16A. Min 5 ditambah 4A dikali 5 itu dia hasilnya min 25 ditambah 20A. Lanjut, ini kita jumlahkan, min 22 ditambah 5A ditambah min 20 ditambah 16A. Maka di sini kita dapatkan 21A dikurang 42. Lanjut, untuk yang ini kita dapatkan 20A ditambah B dikurang 25. Selanjutnya kita akan tentukan derajat dari pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagiannya. Untuk derajat pembaginya di sini yaitu 2. Untuk derajat hasil baginya yaitu derajat dari yang dibagi yaitu 3 dikurangi dengan derajat pembagi yaitu 2. Sehingga kita dapatkan derajat dari hasil baginya yaitu sama dengan 1. Lanjut, untuk derajat sisa bagi yaitu derajat pembagi dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan yaitu derajat dari sisa baginya sama dengan 1. Sehingga kita dapat tentukan sisanya itu dia dari sini. Maka ini dan ini dia merupakan sisa bagi. Untuk langkah selanjutnya, karena pada soal sudah diketahui X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 adalah faktor dari suku banyak Fx, sehingga sisa pembagiannya itu dia harus sama dengan 0. Maka kita ini sama dengan ke 0, satu per satu. Kita peroleh 21A dikurang 42 sama dengan 0. 21A sama dengan min 42 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi
positif, yaitu 0 ditambah 42. 21A sama dengan 42, sehingga kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 42 dibagi 21, yaitu sama dengan 2. Lanjut, kita sama dengan K0 untuk yang 20A ditambah B dikurang 25 sama dengan 0. Untuk sebelumnya kita sudah temukan nilai A-nya itu dia sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan 2 ini pada A ini, maka kita peroleh 20 dikali 2 ditambah B dikurang 25 sama dengan 0. 20 dikali 2 itu dia sama dengan 40, ditambah B dikurang 25 sama dengan 0. 40 dikurang 25 sama dengan 15. Sehingga kita dapatkan untuk nilai B-nya itu sama dengan min 15. Jadi kita sudah dapatkan nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan min 15. Bagaimana untuk contoh soal nomor 3? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka sekarang kita lanjut saja pada contoh soal nomor 4, yaitu jika X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 adalah faktor dari suku banyak fx sama dengan 2X pangkat 5 dikurang X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 3 ditambah Px pangkat 2 ditambah Qx ditambah R. Maka tentukanlah nilai P, Q, dan R. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Untuk contoh soal nomor 4 ini, pembahasannya hampir sama dengan contoh soal nomor 3. Dan untuk pembahasan nomor 4 ini, pembahasannya sama dengan nomor 3, yaitu menggunakan cara skema Horner ataupun Horner-Kino. Jadi untuk langkah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu koefisien dari suku banyaknya, yaitu 2, min 1, 10, P, Q, dan R. Lanjut, kita tulis pembaginya. Di sini untuk pembaginya yaitu X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1. Kita sama caranya seperti contoh soal nomor 3. Di sini dia tetap negatif. Lanjut, min 1 dibagi 1, maka di sini dia hasilnya 1. Kita tulis di sini 1. Lanjut, negatif 4 dibagi 1, itu dia hasilnya min 4. Kita tulis di sini min 4. Lanjut, negatif, ini dia tetap negatif dari min 1 dibagi 1. Itu dia sama dengan 1, sehingga di sini kita tulis 1. Lanjut, seperti biasa, di sini kita turunkan, ini dia menjadi 2. 2 dikali 1, itu dia hasilnya 2. 2 dikali min 4, itu dia min 8. 2 dikali 1, itu dia hasilnya 2. Min 1 ditambah 2, itu dia hasilnya 1. Lanjut, kita kalikan. 1 dikalikan 1, itu dia hasilnya 1. 1 dikali min 4, itu dia hasilnya min 4. 1 dikali 1, itu dia hasilnya 1. Kita jumlahkan 10 min 8 dan 1 ini. Kita dapatkan, itu dia sama dengan 3. Lanjut, 3 dikalikan 1, 3. 3 dikali min 4, min 12. 3 dikali 1, itu dia hasilnya 3. Sekarang kita jumlahkan saja untuk yang P, 2, min 4, dan 3 ini. Kita peroleh P ditambah 1. Lanjut, Q ditambah 1 ditambah min 12, itu kita peroleh Q min 11.
dan R ditambah 3. Lanjut untuk langkah yang kedua, kita tentukan derajat dari pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Untuk pembaginya itu dia berderajat 3. Untuk hasil baginya itu adalah derajat dari yang dibagi dikurangi dengan derajat pembagi, yaitu 5 dikurangi 3, maka hasil baginya itu 2. Dan derajat untuk sisa baginya, yaitu derajat dari pembagi dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Sehingga kita dapat tentukan sisanya itu dari sini, dari P plus 1, Q dikurang 11, dan R ditambah 3. Karena pada soal sudah diketahui bahwa X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 adalah faktor dari suku banyak Fx, maka sisanya ini itu dia harus sama dengan 0. Maka kita samakan dengan 0, kita peroleh P ditambah 1 sama dengan 0, Q dikurang 11 sama dengan 0, dan R ditambah 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh di sini P-nya itu dia sama dengan min 1, di sini Q-nya sama dengan 11, dan R-nya sama dengan min 3. Jadi kita sudah temukan yaitu nilai dari P sama dengan min 1, Q sama dengan 11, dan R sama dengan min 3. Kita lanjut saja pada contoh soal yang nomor 5, yaitu suku banyak 3X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 dikurang 5X ditambah B habis dibagi X ditambah 3 dan bersisa 4 jika dibagi X ditambah 1. Tentukanlah nilai A dan B serta faktorisasi lengkap dari suku banyak tersebut. Nah, di sini ada perbedaan sedikit pada contoh soal nomor 3, 4, dan 5. Di sini untuk contoh soal nomor 5, selain kita nanti menentukan nilai A dan B, di sini soalnya kita akan tentukan juga yaitu faktorisasi lengkap dari suku banyak tersebut. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, di sini sudah diketahui suku banyak ini dia habis dibagi dengan X ditambah 3. Di sini saya akan gunakan cara skema Horner. Kita seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu koefisiennya. Di sini 3, A min 5, dan B. Lanjut di sini kita tulis pembaginya, yaitu min 3. Di sini kita turunkan, ini 3. 3 dikali min 3 itu hasilnya min 9. Lanjut penjumlahannya yaitu A dikurang 9. A dikurang 9 ini kita kalikan min 3 menjadi min 3A ditambah 27. Lanjut kita jumlahkan menjadi min 3A ditambah 22. Min 3A ditambah 22 ini kita kalikan dengan min 3. Hasilnya yaitu 9A dikurang 66. Kita jumlahkan menjadi 9A ditambah B dikurang 66. Ingat kembali, di sini ada kata habis dibagi. Sehingga untuk sisanya ini dia sama dengan 0 karena habis dibagi. Lanjut untuk langkah yang kedua, pada soal juga sudah diketahui suku banyak ini bersisa 4 jika dibagi X ditambah 1. Maka di sini kita sama, kita tulis terlebih dahulu 3, A, min 5, dan B.
untuk pembaginya yaitu dia min 1. Di sini kita turunkan dia 3. 3 dikali min 1, min 3. Penjumlahannya yaitu A dikurang 3. A dikurang 3 dikali min 1, itu dia hasilnya min A ditambah 3. Lanjut penjumlahannya itu min A dikurang 2. Min A dikurang 2 ini kita kalikan dengan min 1, sehingga kita peroleh A ditambah 2. Lanjut kita jumlahkan A ditambah B ditambah 2. Karena di sini sudah diketahui untuk sisanya itu dia sama dengan 4. Lanjut untuk langkah yang ketiga. Kita selesaikan untuk yang ini dan yang ini. Maka kita peroleh 9A ditambah B sama dengan 66. Dan A ditambah B sama dengan 2. Lanjut, sekarang kita akan tentukan nilai A-nya itu dengan cara eliminasi nilai B ini. Sehingga di sini kita kurangkan, B ini dia habis. Maka sisanya yaitu 9A dikurang A sama dengan 8A sama dengan 66 dikurang 2 sama dengan 64. Maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan 8. Lanjut, kita substitusikan A sama dengan 8 ini pada persamaan A ditambah B sama dengan 2. A ditambah B sama dengan 2. Kita ganti A ini sama dengan 8, sehingga kita peroleh nilai B-nya sama dengan min 6. Nah, pada soal, tentukan nilai A dan nilai B. Di sini kita sudah tentukan, yaitu mendapatkan nilai A sama dengan 8 dan nilai B sama dengan min 6. Lanjut, pada soal kita disuruh menentukan faktorisasi lengkap dari suku banyak 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 dikurang 5x ditambah b. Maka untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan terlebih dahulu nilai A dan nilai B ini pada suku banyaknya. Sehingga kita peroleh 3x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 6. Untuk langkah selanjutnya, kita lihat kembali cara Horner yang ini dan yang ini. Kita lihat yang mana sisa pembagiannya itu dia sama dengan 0. Karena yang sisa pembagiannya sama dengan 0 yaitu yang ini. Sehingga sekarang kita ambil saja hasil baginya. Yaitu hasil baginya 3x pangkat 2 ditambah A dikurang 9x ditambah min 3A ditambah 22. Lanjut kita substitusikan saja nilai A-nya ini sama dengan 8. Sehingga kita peroleh 3x pangkat 2 dikurangi x ditambah min 3 dikali 8 ditambah 22. Sehingga kita peroleh 3x pangkat 2 dikurangi x dikurang 2. Nah, di sini perhatikan, di sini untuk derajatnya itu dia sudah sama dengan 2. Sehingga kita faktorkan dengan cara pemfaktoran biasa, sehingga kita dapatkan pemfaktorannya yaitu sama dengan 3x ditambah 2 dan x dikurang 1. Jadi, untuk faktorisasi lengkap dari 3x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 6 sama dengan. Nah, karena di sini dia sisanya sama dengan 0, maka kita gunakan yang ini. Jadi pemfaktorannya adalah x ditambah 3 dikali 3x ditambah 2 dan dikali x dikurang 1. Inilah dia pemfaktorannya. Bagaimana untuk contoh soal nomor 5? Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin penjelasan atau pembahasan saya kurang jelas?
Jika ada, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, maka demikian pembahasan kita, yaitu mengenai teorema faktor. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah melihat atau menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu pembahasan mengenai materi teorema Vita.